Merhabalar, kali ini kita lagi di terminal bus kota Izmir. Nah, jadi seperti ini kira-kira terminalnya. Kita dari lantai atas kita ke lantai bawah, karena jalur keberangkatannya ada di lantai bawah. Terminal bus ini adanya di kota Borneo, dan terminal ini sudah beroperasi sejak tahun 1998. Terminal bus ini tuh sangat mudah dijangkau, walaupun agak jauh dari rumah kami, tapi cukup dengan 2 kali naik bus dan kita langsung sampai ke terminalnya langsung. Dan fasilitasnya juga menurut aku cukup lengkap di sini. Terminal ini dibangun di atas tanah seluas 150.000 meter persegi. Nah, untuk posisi di luarnya seperti ini ya, teman-teman, normal ya, seperti di terminal pada umumnya ada banyak toko-toko penjual makanan, oleh-oleh, dan lain-lain. Nah, terus kalau untuk penjualan tiketnya adanya di dalam sini. Kalau untuk kami sendiri, kami beli tiketnya dari situs Obilet. Jadi, kita sampai di terminalnya hanya untuk istilahnya check-in gitu ya. Check-in memastikan bahwa memang data kita sudah lengkap di sini. Nah, kita kali ini mau naik bus Anadolu dari Izmir sampai ke Uşak. Dan setelah kita check-in, kita menuju ke peron yang tersedia. Jadi bus kita adanya di peron berapa itu sudah pasti gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi busnya. Nah, kita mau menuju ke peron 13-14. Nah, itu letak busnya kita. Oke, kira-kira suasananya seperti ini. Ini agak pencahayaannya agak kurang gitu ya karena membelakangi matahari, jadi kayak backlight gitu. Tapi kira-kira seperti ini ya suasananya. Kebetulan libur lebaran kali ini tuh eh jatuh pas hari Minggu gitu ya. Lebarannya tuh jatuh pas hari Minggu, jadi orang-orang pun punya agak banyak waktu libur. Karena libur dari Sabtu, Minggu, terus Senin, Selasa. Mayoritas orang akan masuk di hari Rabu, kecuali untuk para PNS akan masuk di hari keberapa ya? Pokoknya kalau untuk PNS itu liburnya 9 hari. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya, Paksu juga liburnya ngikutin libur PNS karena dia kerjanya masih di bawah BUMN gitu ya. Tapi untuk kali ini liburnya cuma sampai 4 hari. Jadi dari Sabtu sampai hari Selasa. Jadi Rabunya sudah masuk. Nah, tapi ternyata tetap ramai ya, teman-teman. Ternyata tetap banyak juga yang mudik walaupun liburnya cuma sebentar seperti ini. Nah, ini dia busnya. Tapi bukan yang ini. Ini jurusannya beda ya. Kita mau jurusannya itu ke Uşak, Kütahya, sama ke Eskişehir kalau nggak salah. Jadi untuk teman-teman yang nanya di Turki itu ada mudik nggak sih gitu, ada budaya mudik nggak? Ada, terutama ketika nanti Lebaran Idul Adha. Kalau Lebaran Idul Fitri kan memang sebentar, kecuali untuk para PNS. Tapi kalau Lebaran Idul Adha itu pasti akan lebih ramai karena liburnya itu sekitar 14 hari gitu. Jadi pasti lebih ramai nih untuk budaya-budaya mudiknya. Lebih banyak orang yang mudik saat Idul Adha gitu. Nah, tapi kali ini juga lumayan ya, teman-teman ya. Karena liburnya agak panjang, mungkin ada yang dapat sampai 6 hari. Kalau liburnya dihitung 4 hari, tapi dihitung dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ditambah dengan Sabtu, Minggu. Nah, jadi banyak. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman, untuk busnya. Di sini tuh kursinya itu 2 dan 1 gitu ya, jadi nggak 3-2 tuh atau 2-2 gitu nggak. Dua-dua aja nggak, apalagi 3-2 gitu ya, nggak ya. Di sini kursinya adalah seatnya itu 2 dan 1 gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau menurut aku fasilitasnya cukup nyaman, hampir menyamai fasilitas di pesawat. Nah, untuk seatnya juga nyaman, longgar gitu ya. Terus juga busnya itu selalu dalam keadaan bersih, Masya Allah. Dan juga salah satu yang paling aku suka adalah bus-bus yang ada di Turki itu dia nggak ugal-ugalan gitu ya. Mohon maaf ya, tapi memang ini kenyataan. Jadi bus yang ada di Turki itu tidak ada bus yang ugal-ugalan gitu. Walaupun mereka sudah safety pun, tapi kenyataannya tetap ada banyak terjadi kecelakaan bus ya. Ya itu sudah ini ya itu udah bisa kita bilang sebagai takdir gitu ya. Karena
di Turki sendiri sudah menerapkan aturan gitu ya, nggak ada yang ugal-ugalan, terus juga kecepatan pun harus stabil, diatur gitu ya. Tapi tetap ada kecelakaan yang terjadi. Misalnya pas musim dingin, jalanan licin, itu ada bus yang tergelincir dan kecelakaan-kecelakaan yang lain. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Di dalam busnya tuh seperti ini. Jadi ada mini screen gitu ya. Ini bisa buat nonton film, tinggal dicolokin ini apa namanya? Earphone, headset, tuh apapun itu, tinggal dicolokin gitu. Terus bisa deh kita pilih-pilih nonton film, mendengarkan musik dan yang lain-lain. Dan bismillahirrahmanirrahim kita udah mulai berangkat meninggalkan kota Izmir menuju kota Uşak. Nah, kira-kira seperti ini pemandangan di luar, teman-teman. Oh iya, kali ini kami tuh pilih seat yang di belakang ini, di belakang pintu. Nah, jadi bus ini tuh ada dua pintu, pintu utama yang buat naik dan pintu yang kedua itu untuk turun. Nah, jadi kita ambil posisi yang berada di belakang pintu. Kenapa? Karena jadi ada ini ya, ada batas antara kursi depan dan kursi kami itu kan jadi ada sela gitu ya, ada apa namanya, ada ruang untuk si pintu. Jadi tuh nggak sempit gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman pilih kursi bus yang ada di tengah gitu kan pasti langsung dapat, maksudnya depan teman-teman itu kan kursi gitu ya, seat lain. Jadi tuh menurut aku tuh kurang nyaman gitu. Tapi kalau yang di sini tuh menurut aku nyaman. Jadi kayak bisa bergerak dengan lebih bebas dan juga pandangan kita tuh nggak tertutup gitu loh. Nah, kayak gini contohnya. Ya udah depan kita tuh cuma si mini screen ini gitu. Jadi waktu pembelian tiket itu, misalkan teman-teman via website atau via telepon juga bisa. Paling mudah adalah via telepon. Nanti teman-teman tinggal bilang untuk minta diposisikan di seat tertentu gitu. Dan untuk pemilihan seat ini, kita nggak perlu bayar lagi. Kalau misalkan kita di pesawat kan, kita mesti bayar lagi gitu ya. Walaupun tergantung maskapainya juga gitu ya. Kalau penerbangan di Indonesia contohnya, itu kita mesti bayar lagi gitu kan. Misalkan kita mau seat yang mana gitu, kita harus nambah biaya sekian. Nah, kalau di sini tuh enggak. Jadi nggak perlu untuk menambah biaya. Dan hampir sepanjang perjalanan tuh hujan, jadi kira-kira suasananya sendu seperti ini, bikin ngantuk. Mana lagi puasa kan? Jadi makin ini ya, makin menambah suasana sendu, ngantuk. Tapi si Halid nih, dia masih ceria, masih gak ada rasa-rasa ngantuk dia. Nah, jadi dia sebenarnya screen time itu ada batasnya, cuman karena kita posisi lagi di jalan, biar dia nggak terlalu rewel, kita kasih screen time yang agak lama. Oh iya, kalau di sini, kalau di Turki ini, fasilitasnya hampir sama dengan di pesawat, jadi kayak ada pramugari atau pramugaranya gitu ya. Ada ini kalau kita bilang lebih ke kondektur gitu ya. Jadi nanti akan bagi-bagi snack. Nah, kalau untuk perjalanan kita karena perjalanannya deket, jadi kita cuma dikasih snack-snack ringan gitu. Bisa minta minum apapun ya yang tersedia gitu kita bisa minta. Nah, kali ini karena kita lagi puasa, jadi kita cuma minta kayak gini ya, cuma snack-snack seperti inilah ya, karena ya paling cuma untuk Halid, karena kita berdua puasa, Halid nggak puasa, jadi hanya ngambil untuk Halid aja, sama minta minum juga untuk Halid, gitu. Kalau perjalanannya panjang, itu nanti kita akan berhenti kayak sama lah ya kayak di Indonesia gitu ya, kita akan berhenti di rumah makan gitu. Nah, tapi karena kita perjalanannya singkat, cuma sekitar 4 jam, jadi kita nggak berhenti di rumah makan. Dan posnya juga lagi puasa gitu ya. Nah, ini dia kita, kira-kira seperti ini. Halid bisa duduk di tengah karena memang seatnya itu lebar dan di antara dua seat itu ada, apa ya, semacam kayak sekat gitu. Dia bisa buat duduk, sama dia empuk juga. Jadi Halid masih terhitung bisa duduk di tengah, jadi kita cuma bayar 2 seat gitu. Nah, kira-kira seperti ini buat teman-teman yang penasaran. Screen-nya seperti ini. Nah, kita bisa nonton di sini. Kita bisa nonton film anak-anak, banyak di sini film anak-anak, banyak pilihannya. Terus juga bisa menonton, ada berbagai macam film di sini ya.
Ada musik-musik juga. Ini Harit lagi galau, apakah mau mendengarkan musik atau nonton film? Dia masih pencet-pencet, pilih-pilih. Jujur ini cukup membantu buat kami yang bawa anak-anak gitu ya. Jadi biar anak-anak nggak rewel. Kalau misalkan selalu nonton HP pun, anak pasti juga akan bosan gitu ya, karena dia butuh mainan yang lain. Jadi dengan adanya mini screen seperti ini ya cukup membantu. Kita bisa sambil ini ngasih lihat tontonan yang lain. Kalau ngasih lihat film gitu kan jadi agak lebih ini ya, jadi agak lebih lama. Anak-anak pun kalau sudah anak-anak yang sudah mengerti pasti penasaran dengan jalan ceritanya gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi gimana teman-teman? Dengan harga biaya yang kita keluarkan adalah sekitar 500 TL, jadi sekitar 250-an ribu. Tapi kita sudah dapat fasilitas sebanyak ini. Dan di sini tuh busnya tuh bersih, super bersih, terawat gitu ya. Dan juga untuk sampah-sampah pun mereka langsung ambil. Aku nggak tahu apakah di Indonesia udah melakukan hal yang sama juga. Apakah di bidang transportasinya, terutama di bus antar kota, antar provinsi ini, apakah sudah mengalami perbaikan juga? Aku penasaran karena udah 4 tahun nggak pulang. Jadi kalau misalkan di Indonesia sudah bisa seperti ini, tuh sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sangat-sangat, apa ya, bagus lah ya. Jadi bisa setara dengan negara-negara lain yang luar biasa gitu. Dan ternyata kita waktunya itu tidak sesuai seperti yang dijadwalkan gitu ya, karena ternyata hampir sepertiganya itu kita mengalami macet. Jadi yang tadinya harusnya waktunya ditempuh cuma sekitar 3,5 jam, kurang lebih segitu, kita sudah hampir 6 jam di dalam bus ini. Dan seperti biasa karena anak-anak mudah bosen, jadi dia melakukan apapun biar dia nggak merasa bosen gitu ya. Dia mainan apapun, untungnya kita ambil posisi seat yang ini gitu ya. Jadi dia bisa lebih bebas berekspresi. Dan babanya udah mulai terlihat kelelahan, udah capek, lelah, masih menahan juga puasa. Karena perjalanan yang tak kunjung sampai, akhirnya kita tidur kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan alhamdulillahnya pas kita bangun itu kita sudah hampir mendekati kota tujuan. Dan tahu nggak, ternyata di sana Bapak mertua sudah menunggu kita dari beberapa jam yang lalu karena beliau pikir kita tuh akan datang tepat waktu. Dan setelah menunggu beberapa jam baru deh beliau nanya, "Loh, kalian kok lama belum sampai?" Terus kami bilang, "Kami tuh masih macet." Dan alhamdulillahnya kami sudah sampai. Ya, ini dia terminal kecil Kota Uşak. Nah, di sini juga bukan terminal seperti yang di Izmir gitu ya, bukan terminal besar. Di sini hanya untuk istirahat. Alhamdulillahnya kita sudah sampai setelah perjalanan yang cukup panjang. Hampir mungkin kalau diperkirakan sama kayak dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah gitu ya. Nah, itu dia Bapak mertua di bawah. Agak bad mood sepertinya ya, karena udah berjam-jam menunggu kedatangan anak, menantu, dan cucunya. Ya Allah, terima kasih Bapak udah menunggu kami sekian jam. Dan ini dia waktunya kita turun dari bus. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman pengalaman kita naik bus antar kota, antar provinsi dari kota Izmir sampai ke kota Uşak. Alhamdulillah kita sudah selamat sampai tujuan dan kita segera bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain. Dan oke, kita siap-siap mau turun. Kita mau turun dari pintu yang tadi loh, yang ada di depan seat kita. Nah, kita lewat turunnya itu lewat situ. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini udah pada ngantri mau turun karena sebagian besar para penumpang turunnya di kota Uşak ini. Sebenarnya bisnya itu sampai ke Eskişehir sih, tapi paling banyak adalah turun di kota Uşak ini. Dan di sana Bapak mertua sudah menunggu kami, Masya Allah. Akhirnya kami bertemu juga. Dan seperti biasa, yang paling pertama disambut adalah cucunya, cucu laki-lakinya, Masya Allah. Nah, dari sini, dari terminal yang tadi tuh, kita akan perjalanan lagi ya, kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit. Kita menggunakan mobil pribadi gitu ya. Kita menggunakan kendaraan pribadi.
Nah, dari sini kita akan menempuh perjalanan sekitar 5 atau 10 menit sampai ke rumah bapak ibu mertua kami. Gitu. Nah, kira-kira pemandangannya seperti ini, teman-teman. Uşak itu adalah provinsi yang nggak terlalu besar ya, nggak sebesar Izmir, jauh lebih kecil dan juga belum, jujur aja belum semegah kota Izmir gitu ya. Contoh kayak untuk fasilitas transportasinya dan bla 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 gitu, jauh ya kalau dibandingkan dengan kota Izmir. Nah, kira-kira seperti ini. Oke deh teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube kami ya, ikutan terus cerita kami, vlog-vlog kami. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan dipertemukan dengan Ramazan-Ramazan berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, Gorsyurus.